Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Benarif dari Forum News Network. Kritik kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya menjadi Letnan Kolonel itu masih terus mengalir. Bahkan LSM Imparsial itu mendesak agar kenaikan pangkat dari Mayor Teddy Indrawijaya itu dibatalkan. Bukan hanya karena kenaikan pangkatnya yang sangat cepat jauh melampaui teman satu angkatannya, bahkan juga mengalahkan lulusan terbaik penerima penghargaan adik makanya yang sampai sekarang masih berpangkat kapten. Soal posisi Teddy sebagai sekretaris kabinet itu juga kembali disoal. Mantan Presiden SBY yang semasa aktif di TNI menjadi ketua tim reformasi ABRI menegaskan kembali bahwa perwira aktif yang masuk ke pemerintahan itu harus pensiun. Saya ketua tim reformasi ABRI bekerja selama 2 tahun untuk memastikan TNI Polri atau ABRI kembali ke tugas pokok yang diamanahkan oleh konstitusi. Itu kata SBY, Jenderal Kehormatan SBY dalam bedah buku yang diselenggarakan di Kedutaan Besar di Tokyo hari Jumat. Reformasi ABRI, kata SBY, bertujuan agar prajurit tidak berpolitik dan tetap menjunjung tinggi demokrasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menghapus fungsi kekaryaan dan sosial politik di militer. Menurut SBY, jika ada prajurit aktif yang dibutuhkan di pemerintahan, mereka harus pensiun terlebih dahulu. Kalau ada tentara aktif yang cakap, yang diperlukan bisa masuk ke pemerintahan dengan catatan pensiun, tidak lagi menjadi jenderal aktif. Itulah dulu konsep awal military reform yang kita jalankan. Kalau ini bukan jenderal, ini perwira pertama ya, kapten, mayor, dan kemudian sekarang jadi perwira menengah, letnan kolonel. SBY menyatakan konsep reformasi ABRI didasarkan pada semangat yang jelas, legalitas yang kuat, serta selaras dengan amanah konstitusi dan demokrasi. Dan itu, kata dia, segaris dengan amanah konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Segaris dengan respect for democratic value, segaris dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Kendati tidak menyebut nama, namun banyak yang kemudian mengaitkan pernyataan SBY ini dengan posisi Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Apalagi kan dia baru saja dinaikkan pangkatnya menjadi letkol dan itu juga menjadi sorotan. Soal jabatan dia sendiri aja sebenarnya sudah sejak awal kan dipersoalkan. Nah, sekarang malah dia dinaikkan pangkatnya, sudah masih tetap aktif di TNI dan kemudian naiknya di pangkatnya dinaikkan dan naiknya itu cepat banget gitu ya. Pokoknya super spesial lah gitu ya. Karena kenaikan Teddy ini selain sangat cepat itu juga menabrak berbagai aturan di TNI. Karena dari sisi jenjang pendidikan ini di TNI dia juga belum memenuhi syarat untuk menjadi perwira menengah ya. Perwira pertama pangkat mayor saja itu dia sebenarnya belum memenuhi syarat gitu ya. Di antara angkatan militer lulusan 2011, Teddy ini adalah perwira pertama yang meraih pangkat mayor, sementara teman satu angkatannya itu rata-rata saat ini masih berpangkat kapten. Dan baru pada tanggal 1 April mendatang itu mereka akan promosi menjadi mayor. Teddy ini paling awal dia memperoleh pangkat mayor, padahal dia itu baru menempuh pendidikan lanjutan perwira 1 TNI Angkatan Darat itu syarat untuk menjadi kapten. Sementara untuk menjadi mayor dia harus menyelesaikan pendidikan lanjutan perwira 2 atau Diklat 2. Dan untuk pangkat letnan kolonel itu ya yang sekarang disandangnya dia harusnya menyelesaikan terlebih dahulu pendidikan seskuadnya. Kalau dia belum lulus seskuad itu ya malah lebih panjang lagi waktu untuk dia jadi seorang perwira menengah itu. Di media sosial dan juga banyak di media-media konvensional, ini di media-media online, saya membaca kemudian banyak yang membanding-bandingkan pangkat Teddy Indrawijaya ini dengan lulusan terbaik atau peraih Adi Makayasa, angkatan 12, Hendrik Pardamen Hutagalung yang sampai sekarang ini masih berpangkat kapten. Hendrik Hutagalung ini kalau dibandingkan dengan Teddy ya dia jauh lebih istimewa ya. Bukan hanya di Akmil, di Akademi Militer, dalam pendidikan lanjutan perwira 1 itu di Kelapa 1, syarat untuk menjadi kapten, Hendrik itu juga kembali menjadi lulusan terbaik. Dan bukan hanya itu kehebatan Hendrik ini, karena ketika dia mengikuti pendidikan Engineer Captain Career Course, ini setara Diklat 2 yang syarat untuk menjadi mayor itu,
di Zeni, kalau ini dia harusnya di Kelapa Zeni ya, karena dia dari korpsnya Zeni. Ini yang dia mengikutinya di Amerika Serikat, itu dia juga mendapat penghargaan sebagai perwira internasional terbaik. Zeni juga menyandang sebagai gelar sarjana teknik dari Universitas Gadjah Mada. Karena itu imparsial menilai kenaikan pangkat TNI itu menyalahi sistem merit system dan juga bisa melukai hati prajurit yang lain. Imparsial itu memandang kenaikan pangkat Mayor TNI menjadi letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system. Itu penjelasan Direktur Imparsial Ardimanto Adiputro dalam keterangan tertulisnya hari Jumat kemarin ya, 7 Maret 2025. Dia menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pangkat TNI itu bisa melukai perasaan prajurit lain. Sebab para prajurit di lapangan selama ini sudah mempertaruhkan nyawanya demi negara. Elit politik dan pimpinan TNI juga harus sadar bahwa kebijakan kenaikan pangkat Mayor TNI juga bisa berpotensi mereka-mereka ini yang telah mempertaruhkan nyawa itu tadi, ya, untuk menjaga integritas TNI itu. Jadi ya harusnya soal sistem kepangkatan, merit system itu betul-betul harus dijaga. Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI. Karena itu, imparsial mendorong kenaikan pangkat TNI dibatalkan. Sebab kenaikan pangkat itu bisa merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI. Anggota Komisi 1 RRI dari PDIP ini juga pensiunan jenderal ya, bintang 2 yang pernah jadi sekretaris militer, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, menyoroti ini kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya ini. Dia menilai ada proses yang tidak biasa, kata dia seperti itu ya. Hasanuddin menyatakan kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan 2 periode dalam 1 tahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober. Tadi kan kawan-kawannya Teddy ini baru mau naik mayor ini tanggal 1 April. Nah, sementara dia sekarang ini bulan apa? Bulan Maret dia sudah naik jadi letkol. Nah, ini kata dia berbeda kalau ini diterima oleh perwira TNI itu di mana kenaikan pangkat bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya itu karena kenaikan pangkat luar biasa. Ini biasanya mereka-mereka yang berprestasi di lapangan, dalam operasi-operasi militer di lapangan. Jadi kata Hasanuddin, kebijakan itu bisa diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan menunjukkan keberanian luar biasa di medan pertempuran. Itu jelas clear ya. Jadi nggak perlu menunggu April atau Oktober. Hasanuddin juga menyatakan dia ini menyoroti soal dasar keputusan Panglima TNI. Nomor ini keputusannya kan kenaikan pangkat itu Cap nomor 23 garis miring 238 garis miring 2 Romawi garis miring 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan. Menurut dia ada yang tidak lumrah ini ya. Ini kenaikan pangkat untuk Mayor TNI menjadi letkol itu sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa, kata Hasanuddin. Soal kontroversi kenaikan TNI ini, Mayor TNI jadi dari letkol itu akhirnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat buka suara. Karena sebelumnya kan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat itu Brigjen TNI Wahyu Yudayana itu menyatakan bahwa itu tadi seperti dikatakan oleh Hasanuddin ini kenaikan pangkat percepatan reguler ya, kenaikan pangkat percepatan reguler. Kemudian Jenderal Maruli dia menyatakan bahwa TNI itu mendapat penghargaan dari Mabes TNI. Nah, ini jadi dia mendapat percepatan reguler karena dia mendapat penghargaan, kata dia. Tapi penghargaan itu karena apa? Kemudian Maruli menyatakan ya sebaiknya tanya ke sana, maksudnya ke Mabes TNI. Ini kelihatannya dia ngeles sih ya Pak Maruli ini ya. Walaupun tidak menyatakan secara terbuka, tampak sekali kalau Kepala Staf TNI Angkatan Darat nggak begitu sepakat dengan kenaikan pangkat TNI yang diberikan oleh Mabes Polri. Karena posisi dia juga sebagai TNI aktif. Sikap Pak Maruli ini bisa kita lihat saat asisten teritorial dari Panglima TNI, Majen TNI Novi Helmi Prastya itu diangkat menjadi Kepala Bulog. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa perwira aktif ya, kalau dia perwira aktif itu dan kemudian masuk di pemerintahan dia harus pensiun gitu. Maruli pada waktu itu setelah Majen Novi itu dilantik menjadi Kepala Bulog, Novi tidak lagi berdinas sebagai anggota TNI sejak diangkat menjadi Dirut Bulog. Dia mengatakan langkah Novi tersebut mengikuti amanat Undang-Undang TNI. Sudah sejak pengangkatan, kalau sudah pengangkatan ya sudah nggak akan lagi dinas lagi, sudah di sana, kata Maruli. Di sana itu maksudnya di Bulog. Dan kemudian dia menyatakan kalau apakah ketika ditanya lagi, ya Riyad nggak aktif, ya enggak lah kata dia, karena itu melanggar Undang-Undang TNI. Kalau sudah di situ ya sudah selesai jadi tentara, kata Maruli. Namun ternyata bukannya pensiun, Majen Novi malah dipromosikan juga menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI
dan pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Letnan Jenderal TNI. Jadi Novi ini merangkap jabatan sebagai Kepala Bulog dan Danjen Akademi TNI karena tanggal 10 Februari dia dilantik menjadi Kepala Bulog dan tanggal 23 dilantik menjadi Danjen Akademi TNI. Nah, apa penjelasan TNI? Pada waktu itu Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto menyatakan bahwa jabatan Dirut Bulog setara dengan perwira bintang 3 atau Letnan Jenderal di TNI. Maka dari itu Maijen TNI Novi itu ditunjuk sebagai Danjen Akademi TNI demi kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Sebenarnya soal seperti ini biasa ya. Harusnya dia jangan dulu dilantik menjadi Kepala Bulog. Dia dilantik dulu menjadi Danjen dan kemudian di situ dia naikkan pangkat mungkin sebulan 2 bulan. Dia kemudian dipindahkan ke Bulog dan dia pensiun begitu. Sementara Danjennya itu kemudian diisi oleh bintang 2 yang juga promosi. Harusnya seperti itu, bukannya dirangkap jabatan seperti sekarang. Oke, kita ikutinlah penjelasan dari Kapuspen ya. Kata dia, jabatan Direktur Utama Bulog setara dengan Eselon 1 yang dalam struktur TNI setingkat dengan perwira tinggi bintang 3. Dan saat ini katanya dia telah ditunjuk sebagai Komandan Jenderal TNI, akan menyandang pangkat Letnan Jenderal sesuai dengan keputusan yang ada, kata Haryanto. Ini memang kacau ya penjelasan ininya ya, aturan. Nah, bagaimana dengan Kementerian Pertahanan? Ini yang membawahi TNI. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang menyatakan bahwa ya ini memang merangkap jabatan Pak Novi itu. Dia sebagai Dirut Bulog sekaligus sebagai Danjen Akademi TNI. Nah, kenapa seperti itu? Karena kata dia situasi Bulog itu berbeda dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dia juga mengatakan beberapa BUMN juga ada yang diisi TNI aktif namun sifatnya hanya supervisi. Kalau saya sih melihatnya Pak Novi ini kan organisasinya sedikit berbeda. Ketika BUMN Bulog itu kan berbeda dengan kementerian lembaga. Saat ini kan Bulog sama seperti halnya ketika kita misalnya ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat ditugaskan sebagai komisaris di PT Pindad, Kasal di PT PAL. Tujuannya adalah untuk mengontrol supervisi. Ini Pak Frega ini analoginya nggak pas ya Pak Frega ya, karena kalau komisaris itu kan tidak hands on ya, tidak terlibat hari ke hari. Ini kepala bulog loh, ini operasional langsung. Kalau komisaris ya memang supervisi, tapi kalau kepala bulog bukan supervisi. Nah, tapi kata Pak Frega ini, pemerintah itu saat ini melihat kedaulatan pangan itu sebagai isu kedaulatan negara. Wah, ini udah makin nggak jelas lagi. Dengan kedaulatan pangan ini ya yakin pemerintah dapat mereduksi impor pangan ke depannya dan melakukan swasembada. Oke, kalau seperti yang diinginkan adalah perwira atau jenderal dari TNI ya dipensiunkan gitu kan, yang diperlukan ada pengalamannya, bukan otoritas dia yang masih memegang senjata ya. Jadi ini makin kacau dong ya. Masih aktif saja menurut Pak SBY sudah jadi persoalan. Nah, sekarang malah rangkap jabatan. Banyak yang mengkhawatirkan loh langkah dari Pak Prabowo ini bisa merusak institusi TNI dan juga mengembalikan TNI ke dui fungsi seperti era Orde Baru. Ya wajar kalau Pak SBY sebagai ketua tim reformasi ABRI pada waktu itu yang kemudian menjadikan TNI itu kembali back to basic, bukan back to barak, ya pasti Pak SBY akan kecewa karena sebagai pensiunan TNI pun Pak SBY ketika menjabat sebagai presiden selama 2 periode tidak melakukan langkah-langkah semacam ini. Termasuk bahkan putranya sendiri ketika akhirnya mau berlaga di Pilkada di Jakarta kan dia juga mundur dari TNI. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.